Apakah kalian sudah mengerti tentang materi pestel dan hubungannya dengan bisnis perusahaan yang sudah dijelaskan oleh Pak Adi tadi? Aku masih sedikit kurang paham. Coba jelaskan lagi apa itu pestel. Pestel adalah singkatan dari political, ekonomi, sosial, teknologi, environmental, dan legal. Pestel adalah faktor-faktor yang berada di luar perusahaan yang mempengaruhi sebuah bisnis. Betul, dan kita harus bisa memahami pestel agar bisa mengembangkan strategi bisnis yang tepat. Wah, itu pasti sangat penting ya. Tapi bagaimana caranya kita untuk menganalisis pestel? Kita harus mengidentifikasi setiap faktor pestel dan melihat dampaknya terhadap bisnis perusahaan. Iya benar, contohnya seperti faktor politik, bisa berupa stabilitas politik, kebijakan pemerintah, dan lain-lain. Lalu faktor ekonomi seperti tingkat inflasi, kemudian pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat. Oke, aku sudah mulai paham. Tetapi bagaimana hubungannya dengan perusahaan? Nah, ini yang paling penting. Perusahaan harus bisa memanfaatkan peluang dan meminimalisir ancaman dari faktor pestel. Misalnya jika teknologi berkembang pesat, perusahaan bisa memanfaatkannya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Wah, kayaknya kita harus segera menemui Pak Adi untuk tanya-tanya lebih lanjut. Ayo. Tunggu. Sebelum kita ke ruangan Pak Adi, ada baiknya kita menyanyi untuk menghilangkan stres. Wah, ide yang bagus. Apa lagunya? Wah, ide bagus. Apa lagunya? Lagunya tentang analisis pestel. Nih aku kasih tahu liriknya. Yuk kita nyanyi sama-sama. Ayo. Kami di FTB hadir pelajari analisis pestel, faktor-faktor berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Analisis pestel penting untuk kita pahami bersama agar mencapai dan kesuksesan yang nyata. Ini berbagai pengetahuan mengajarkan konsep metode pestel. Kami pelajari aspek politik, ekonomi, sosial, ekologi dan legal, dan pahamilah semua aspek yang ada dalam analisis pestel untuk bisa mencapai sebuah kesuksesan. Pahami dinamika lingkungan bisnis dalam penelitian dan analisis yang kami lakukan, mengamati kondisi tren sosial dan pasar menuju masa depan dan mencapai tujuan. Kalian semua datang. Saya bisa buka dulu. Jadi begini Pak, kami masih sedikit bingung dengan materi pestel yang Bapak sampaikan. Bisakah Bapak menjelaskannya lebih rinci lagi? Tentu dengan senang hati. Jadi pestel itu adalah kerangka analisis yang digunakan untuk memahami faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi bisnis perusahaan. Bisa Bapak contohkan masing-masing faktornya? Baik, akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama itu ada faktor politik. Ini mencakup stabilitas pemerintahan, kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan. Lalu faktor ekonomi apa saja yang termasuk di dalamnya? Faktor ekonomi tersebut meliputi kondisi makroekonomi,
seperti tingkat inflasi, suku bunga, pertumbuhan ekonomi, dan daya beli masyarakat. Terus, faktor sosial apa saja yang perlu diperhatikan? Untuk faktor sosial berkaitan dengan demografi, gaya hidup, tren budaya, dan preferensi konsumen. Wah, ternyata cukup kompleks ya Pak. Lalu teknologi, lingkungan, dan legal? Benar, faktor teknologi mencakup perkembangan inovasi dan adaptasi teknologi. Faktor lingkungan terkait isu-isu lingkungan hidup, dan faktor legal berkaitan dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Jadi faktor Pextel ini harus dianalisis untuk mengembangkan strategi bisnis yang tepat, begitu kan Pak? Betul sekali. Perusahaan harus mampu mengidentifikasi peluang dan ancaman dari faktor-faktor Pextel, lalu merumuskan strategi yang sesuai. Kami jadi paham sekarang Pak. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Terima kasih Pak Adi. Pak Adi. Sama-sama, semoga kalian bisa menerapkan pemahaman Pextel ini dengan baik-baik. Pak, setelah memahami analisis Pextel, kami jadi ingin tahu tentang analisis internal perusahaan. Apa yang perlu diperhatikan? Wah, bagus sekali pertanyaannya. Analisis internal perusahaan juga sangat penting dilakukan. Jadi apa saja yang termasuk dalam analisis internalnya Pak? Dalam analisis internal, kita perlu melihat sumber daya perusahaan, baik sumber daya manusia, finansial, fisik maupun teknologi. Lalu bagaimana dengan kapabilitas dan kompetensi inti dari perusahaan? Kapabilitas berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber dayanya secara efektif. Kompetensi inti adalah keunggulan unik yang sulit ditiru oleh pesaing. Agar bisa menyusun strategi yang tepat, apa yang harus kita identifikasi? Jadi kita perlu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan. Kekuatan untuk dioptimalkan, kelemahan untuk diperbaiki. Wah, analisis lingkungan bisnis itu sangat penting ya Pak. Kami jadi tahu sekarang. Betul sekali. Analisis internal dan eksternal akan memberikan gambaran utuh bagi perusahaan untuk merumuskan strategi yang kompetitif. Terima kasih Pak Adi, penjelasan Bapak sangat membantu kami dalam memahami ini. Kami di FEB hadir pelajari analisis Pextel, faktor-faktor berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Analisis Pextel penting untuk kita pahami bersama agar mencapai kesusulan dan kesuksesan yang nyata. Kami berbagi pengetahuan, mengajarkan konsep proyek Pextel. Kami pelajari aspek politik, ekonomi, sosial, ekologi dan legal, dan pahamilah semua aspek yang ada dalam analisis Pextel untuk bisa mencapai sebuah kesuksesan. Pahami dinamika lingkungan bisnis dalam penelitian dan analisis yang kami lakukan, mengamati kondisi tren sosial dan pasar menuju masa depan, capai tujuan. Terima kasih Pak Adi. Teman-teman, gimana kesan kalian selama mengikuti kuliah ALB yang diajar oleh Pak Adi? Kalau aku sih kesan dan pesan aku itu kuliahnya itu sangat menyenangkan. Dimana mata kuliahnya itu kan analisis lingkungan bisnis. Kita bisa belajar tentang
bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi analisis lingkungan bisnis ini dari segi pestel. Kemudian cara Pak Adi mengajar itu sangat seru karena kita bisa inovatif dan kreatif dalam mengkreasikan video-video materi yang dipelajari. Kalau kalian gimana? Kalau aku pastinya sangat seru karena kita diberikan tugas dalam bentuk membuat sebuah video, dan dari kita membuat tugas video itu jadi kita terbiasa untuk menyampaikan setiap pendapat yang ada dalam pemahaman kita tentang pelajaran yang Bapak ajarkan. Kalian gimana? Betul sih itu. Kuliah yang diajar sama Pak Adi ini cara ngajarnya itu beda kan. Jadi kita lebih paham tentang materi yang dijelaskan. Terus selama belajar ALB juga seru dan aku jadi semangat gitu. Karena kalau aku ngerjakan tugas, aku ngerjakannya itu bersungguh-sungguh. Jadi nanti dapat reward. Bapaknya baik banget sih. Ya, Betul sih apa yang dikatakan teman-teman tadi. Yang diajarkan Pak Adi itu bukan hanya mengajarkan kita tentang analisis pestel, tetapi juga mengajarkan kita untuk tepat waktu, bagaimana cara menganalisis lingkungan bisnis dengan benar, dengan caranya yang inovatif, kreatif, dan tidak terpaku pada struktur pembelajaran yang ada. Kalau kalian gimana? Tentunya selama mengikuti mata kuliah analisis lingkungan bisnis sangat memberikan banyak pengalaman belajar yang menarik. Melalui metode pembelajaran yang diberikan oleh Pak Adi tentunya sangat membuat kita semakin semangat dalam mengikuti mata kuliah tersebut. Apalagi Pak Adi juga memberikan kesempatan bagi kita untuk berkreasi dan menciptakan hal-hal yang baru. Dan untuk pesannya, semoga Pak Adi tersukses dalam karirnya, karena lewat pemberian reward yang diberikan oleh Bapak sangat memotivasi kami untuk lebih semangat dalam mengikuti perkuliahan. Pesan dan kesan saya yaitu selama mengikuti mata kuliah analisis lingkungan bisnis, saya banyak mendapatkan pengalaman, yaitu dengan cara Pak Adi mengajar dan memberikan tugas, yaitu tugas video yang sekian banyaknya tugas video yang kami buat itu sangat bermanfaat untuk kami yang untuk bekerja nanti ke depannya. Dari situ kami dapat pengalaman yang bagus. Terima kasih Pak Adi. Nah, gimana sebagai bentuk terima kasih kita kepada Pak Adi, kita nyanyikan satu lagu. Boleh? Boleh, ayo. Yuk. Tulus setia Pak Adi telah mengajar kami, membekalkan ilmu untuk masa depan. Dari belajar analisis lingkungan bisnis hingga kami paham tentang semuanya. Dokter hingga pengorbananmu, hingga kami lulus dan diingat selalu. Terima kasih pada Pak Adi karena telah mengajar kami. Ilmu yang kami dapat darimu begitu amat sangat berarti Pak Adi. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih Pak Adi.